Ekspos Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bundar kepada Ibu Wiwi Widaningrum disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kuningan, Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda SH beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SKPD anggota Tim Pengelola P2WKSS tingkat Kabupaten Kuningan yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan selaku Ketua Tim Teknis Pengelola Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua 2 Tim Teknis Pengelola Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Ibu Hajah Ika Siti Rahmatika SE. Yang terhormat Musyawarah Pimpinan Kecamatan Cidahu. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Lembaga Mitra Kerja P2WKSS yang berasal dari perguruan tinggi dunia usaha yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bundar Bapak Warman beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Cidahu dan Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Cidahu. Yang terhormat Bapak Ibu para Ketua Lembaga BPD LPM Desa Bundar beserta anggota. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cidahu beserta anggota. Yang terhormat segenap pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bundar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, paguyuban perantau, serta seluruh warga Desa Bundar yang kami hormati dan kami banggakan. Mengawali sambutan ini, kami mengajak hadirin untuk bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu ada dalam lindungannya. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, serta kita umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini, mohon perkenan menyampaikan laporan program terpadu P2WKSS Desa Bundar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, yang pelaksanaannya sudah dimulai dari November 2021 sampai dengan November 2022. Program terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peran wanita dalam pembangunan desa yang berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan, untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga yang sehat bahagia, yang dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan,
oleh tim penggerak PKK dan tim pengelola P2WKSS. Pada tahun 2022, Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan terpilih menjadi lokasi binaan bagi pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2WKSS. Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan tahun 2022 dengan pertimbangan batas desa merupakan wilayah di Kecamatan Cidahu yang berjumlah 12 desa, merupakan salah satu desa yang diprioritaskan untuk melaksanakan program Desa Membangun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Desa Bunder merupakan pemekaran dari desa datar yang dimekarkan pada tahun 1983 yang terdiri Desa Bunder terletak di timur wilayah Kecamatan Cidahu dengan luas wilayah 112,683 hektar yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah RT 12 dan RW 3 dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kananga, Kecamatan Cimahi. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kertawinangun. Sebelah utara berbatasan dengan Legok dan Desa Kananga, Kecamatan Cimahi. Penduduk Desa Bunder berdasarkan data terakhir tahun 2021 tercatat sebanyak 1.573 jiwa, terdiri dari perempuan 763 jiwa dan laki-laki 810 jiwa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum program P2WKSS hadir, Desa Bunder merupakan desa tingkat pemberdayaan masyarakat yang masih rendah, sehingga menyebabkan munculnya beberapa masalah seperti 1. Kurangnya pengetahuan warga mengenai ketahanan pangan keluarga, seperti pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. 2. Masih kurangnya pengetahuan warga untuk peningkatan sektor usaha yang bisa ditekuni untuk membantu perekonomian keluarga. 3. Masih kurangnya keterampilan warga khususnya kaum perempuan usia produktif untuk mengembangkan kemampuannya seperti keterampilan menjahit, keterampilan membuat kue kering dan basah, dan kemampuan mengolah makanan. 4. Masih ada kepala keluarga perempuan dan lansia yang menjadi buruh tani. 5. Masih terdapat rumah tidak layak huni. 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk bermain anak. 7. Kurang maksimalnya sarana baca di sekolah. 8. Kurangnya ruang terbuka hijau dan sarana olahraga. 9. Belum maksimalnya kegiatan pengelolaan kelompok wanita tani. 10. Kurang sarana prasarana posyandu. 11. Kurangnya penerangan jalan umum. 12. Drainase yang kurang bagus. 13. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan kelompok-kelompok perempuan. 14. Kader desa yang masih memerlukan banyak pembinaan. Program terpadu P2WKSS tahun 2022 di Desa Bunder, Kecamatan Cidahu dilaksanakan selama 13 bulan. Diawali dari bulan November 2021 hingga November 2022, merupakan program kegiatan yang dilaksanakan
secara bersama-sama oleh seluruh lintas sektor yang tergabung dalam tim pengelola P2WKSS dan tim kemitraan P2WKSS se-Kabupaten Kuningan. Dan berikut adalah realisasi program kegiatan fisik dan non-fisik yang telah dilaksanakan di Desa Bunder tahun 2022. 1. Kegiatan sosialisasi P2WKSS. 2. Kegiatan sosialisasi kesetaraan gender. 3. Sosialisasi tentang gizi keluarga, penyediaan makanan sehat dan pemanfaatan lahan pekarangan. 4. Sosialisasi dan penyuluhan tentang stunting, pelayanan kesehatan reproduksi dan PHBS. 5. Sosialisasi dan pembentukan forum anak Desa Bunder. 6. Pembentukan kelompok peka baru Desa Bunder. 7. Pembinaan kelompok peka baru Desa Bunder. 8. Pembinaan Sekoper Cinta. Peserta Kakak Binaan Kader PKK Karang Taruna, UMKM PK dan UP2K. Sumber DPP KBP 3A. 9. Pembinaan PKK selama 9 kali pertemuan peserta PKK Desa Bunder, PK dan KK Binaan. Sumber PKK Kabupaten. 10. Pembuatan akta kelahiran 10 berkas peserta masyarakat. Sumber Disduk Capil. 11. Pelatihan penggunaan website peserta aparat desa. Sumber Diskominfo. 12. Pelatihan tata boga peserta kelompok peka. Jadwal dimulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan 6 April 2022. Sumber Disnaker Trans. 13. Pelatihan tata rias. 14. Pelatihan pengelolaan nugget ayam. 15. Pelatihan kemasan produk. 16. Pelatihan menjahit. 17. Pelatihan budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Peserta kelompok peka masyarakat Desa Bunder, 100 kakak binaan UKM, UP2K. Sumber bidang DPP KBP 3A. 18. Sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan Posyandu. Peserta kader Posyandu. Sumber DPMD. 19. Sosialisasi tentang stunting. Peserta kader Posyandu. Sumber DPMD. 20. Sosialisasi tentang kesetaraan reproduksi remaja. Peserta kader PKK Desa Bunder. Sumber bidang KS DPP KBP 3A. 21. Sosialisasi untuk Catin dan 1000 hari HPK. Peserta kader PKK Desa Bunder. Sumber bidang KS DPP KBP 3A. 22. Pembentukan Kampung KB. Peserta kader PKK. Sumber bidang KB DPP KBP 3A atau UPTD Dalduk Cidahu. 23. Sosialisasi penyakit TB paru. Peserta kader PKK Desa Bunder. Sumber Stikes Muhammadiyah. 24. Kegiatan sosialisasi pemanfaatan limbah sampah menjadi pupuk cair. Sumber kader PKK dan Ibu KWT. Sumber Unswagati. 25. Pembinaan kader kesehatan. 26. Penyuluhan kesehatan tentang stunting. Penyuluhan tentang STBM. Verifikasi ODP. Pembinaan PHBS. Penyuluhan tentang sepiringku, ispiringku.
Sumber UPTD Puskesmas Cidahu. 26. Pembinaan rutin KWT tentang kelembagaan, administrasi, inovasi-inovasi beserta materi yang berkaitan dengan bidang pertanian dan memfasilitasi kebutuhan KWT. Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Balai Penyuluhan Pertanian Cidahu. Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik. Jenis bantuan polybag 25 kg, benih kangkung 5 kg, benih cabai 2 kg, benih terong 2 kg, benih tomat 2 kg, hidroponik 1 paket. Sumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bibit pohon mangga 40 buah, bibit pohon durian 45, bibit pohon cengkeh 40, ayam 10 ekor. Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2. Bibit tanaman sayuran 2000 bibit, polybag 100 lembar, tanaman hidroponik 200 tanaman. Sumber UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Balai Penyuluhan Pertanian Cidahu. Tanaman sayuran cabai besar, cabai rawit, tomat, terong, seledri, daun bawang, dan pakcoy. Jumlah 250 pohon. Sumber UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Balai Penyuluhan Pertanian Cidahu. 3. Alat pembuatan roti dan kue sebanyak 16 paket, terdiri dari kompor gas 1 tungku, timbangan digital, mixer, blender, oven listrik, chiller, penggilingan sistik. Sumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4. 2 buah rak buku, 118 buku bacaan, 1 paket perbaikan alat peraga edukasi untuk PAUD. Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 5. 1 buah bola voli, 1 buah net voli. Sumber Disporapar. 6. Uang tunai 5 juta rupiah dari PDAM. 7. Uang tunai 2 juta rupiah dari BJB. 8. Uang tunai 500.000 dari AS Putra. 9. Uang tunai 1 juta dari Bank Kuningan. 10. Kambing 4 ekor, jolang 10 buah, keranjang 10 buah. Sumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan. 1 unit kompor gas, 1 unit freezer, 1 buah mesin las plastik chiller, 1 buah panci, 1 set pisau, 1 unit spinner, 1 buah tabung gas, 2 buah talenan, dan 1 buah wajan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. 11. Kambing 10 ekor dari Dinas Sosial. 12. Rutilahu 10 rumah dari DPKPP. 13. Semen 50 sak, kanopi halaman depan, pemasangan lantai keramik halaman depan, plesteran halaman depan, pengecetan pintu dan jendela, pembuatan pagar tembok samping Poskesdes. Sumber DPMD. 14. Peningkatan jalan hotmik.
sepanjang 1.500 km sumber PUTR. 15. Sarana dan prasarana produksi IKM, UKM, peralatan masak lengkap dan pembuatan kue 1 paket sebanyak 35 jenis dari Diskoperindag. 16. Tempat sampah 10 buah, gerobak sampah 1 unit, sumber dari Dinas Lingkungan Hidup. 17. Penerangan jalan umum sebanyak 2 titik di sumber Dishub. 18. Rak buku dan buku 1 paket, sumber Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 19. 50 sak semen dan sumber dari Ibu Ikah anggota DPRD. 20. Uang tunai 6 juta rupiah dan 1 dispenser dari bidang KB DPP KBP 3A untuk pembangunan Tugu Kampung KB. 21. 100 piece kerudung, sumber dari TPPKK Kabupaten Kuningan. 22. Uang tunai 500.000, sumber dari UPK Kencana Cidahu. 23. 10 dus air mineral, sumber dari Ibu Eha Julaiha atau Ibuku Cieurih. 24. Uang tunai bantuan pembangunan Tugu Kampung KB 500.000, sumber dari bidang KB DPP KBP 3A atau UPTD Dalduk Cidahu. Realisasi kegiatan Sekoper Cinta. Pada bulan Maret diusulkan 100 kakak binaan dan 100 anggota sekolah perempuan menggapai impian dan cita-cita atau Sekoper Cinta. Pembelajaran Sekoper Cinta dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022 sebanyak 21 episode yang diikuti oleh 100 anggota Sekoper Cinta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, DPP KBP melalui bidang P3A bersama pemerintah Desa Bunder membuat perencanaan program unggulan melalui program P2WKSS, yaitu pemberdayaan perempuan di Desa Bunder, yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengoptimalkan potensi sumber daya perempuan untuk menjadi perempuan mandiri dan mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Dukungan dalam hal ini direalisasikan dalam program unggulan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan, yaitu 1. Peningkatan jalan desa sepanjang 1,5 km. Pembangunan dan penataan lokasi kebun wanita tani. 3. Penataan taman bermain ramah anak di sekitar KWT. 4. Membangun dan menata sumber daya pangan keluarga atau Bunda Menyapa dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang ada dengan ditanam sayuran serta tanaman obat keluarga atau toga sebagai kebutuhan keluarga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, keadaan wilayah dan potensi Desa Bunder dengan keadaan warga masyarakat yang kompleks dengan tingkat pendidikan dalam persentase tingkat pendidikan lulusan SD 738 orang atau 63,84%.
Lulusan SMP 213 orang atau 18,43%. Lulusan SMA 186 orang atau 16,9%. Lulusan sarjana 19 orang atau 1,65%. Tingginya angka pengangguran terutama karena terdampak COVID-19 dari total jumlah usia produktif 888 orang sebanyak 378 orang atau 42,56%. Kehilangan mata pencaharian sebagian besar pedagang nasi goreng. Tingkat ekonomi yang rata-rata masih rendah dengan mata pencaharian yang lebih banyak sebagai pedagang nasi goreng yang merantau keluar Desa Bunder atau bahkan merantau keluar Kota Kuningan, beternak kambing, sapi, dan ayam. Dengan kondisi masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih belum mandiri di Desa Bunder sendiri sehingga memaksanya untuk urban menjadi pedagang di desa atau kota lain. Dibutuhkan komitmen dari kepala desa, aparat desa, dan warga binaan untuk merubah perilaku dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Maka dengan demikian dalam upaya peningkatan keadaan tersebut dilakukan dengan 1. Memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam pengelolaan lahan pekarangan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan hasil warung hidup dan apotek yang sesuai. Meningkatkan berbagai jenis pelatihan keterampilan perempuan seperti pelatihan budik damber, olahan makanan nugget ayam dan ikan, membuat kemasan, pelatihan menjahit, pelatihan tata boga yang bertujuan untuk mendukung usaha ekonomi keluarga, meningkatkan pendapatan ketahanan pangan keluarga. 3. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk menciptakan kebersihan, keindahan, kesehatan, permukiman, serta kelestarian lingkungan hidup. 4. Mencari dukungan dari berbagai instansi lintas sektor untuk memberikan pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan bidang keilmuannya. Untuk memaksimalkan upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah Desa Bunder sejak ditetapkan menjadi lokasi P2WKSS tahun 2022 berusaha menganggarkan pembiayaan program ini melalui anggaran desa sebesar Rp33.500.000. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tujuan program terpadu P2WKSS untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan guna mewujudkan keluarga berkualitas, maka pelaksanaan program terpadu P2WKSS tahun 2022 di Desa Bunder ini dapat dirasakan manfaatnya seperti: 1. Masyarakat Desa Bunder khususnya 100 kakak binaan dan kelompok peka mendapat berbagai jenis pelatihan, keterampilan perempuan dan berbagai pengetahuan dari tim P2WKSS sehingga mampu berubah sikap dan perilaku untuk lebih mandiri dalam usaha ekonomi produktif dan bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid. 2. Meningkatkan produktivitas kelompok wanita tani. 3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup. 4.
meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat. 5. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman urusan kebangsaan. 6. Melalui penyediaan lahan tanaman pangan keluarga di lahan pekarangan setiap rumah warga, sangat membantu efisiensi pengeluaran keluarga untuk belanja pangan, memperindah rumah, memberikan sumber makanan sehat untuk keluarga. 7. Semakin bertambah pengetahuan warga Desa Bunder tentang pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui pembelajaran Sekoper Cinta, maka bahwa ketahanan sebuah keluarga juga ditentukan oleh kualitas perempuan dalam menjalankan perannya sebagai ibu, istri, dan warga masyarakat. Pelaksanaan program P2WKSS di Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan tahun 2022 mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik patut disyukuri berjalan dengan lancar. Hal ini berkat dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan selaku tim pengelola P2WKSS serta tim kemitraan P2WKSS yang terdiri dari perguruan tinggi dan dunia usaha, segenap masyarakat Desa Bunder, para ketua lembaga BPD, LPM, TPPKK Desa Bunder, TPPKK Kecamatan Cidahu, UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu, UPTD P5A, dan Pak Uci dari DP PKBP 3A yang selalu setia mendampingi untuk suksesnya program P2WKSS. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas dukungan yang sudah diberikan untuk suksesnya program P2WKSS dan menjadi awal kebangkitan Desa Bunder. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kita semua serta selalu memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya arahan teknis dari Ketua Tim Verifikasi Program Terpadu P2WKSS Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Sursilahyani SIP, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya mohon maaf Ibu Bupati karena pada hari ini Ibu Kepala DP3KB Provinsi Jawa Barat tidak bisa berkenan hadir secara pribadi karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Karena itu beliau menugaskan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Izinkanlah saya di hadapan Ibu Bapak sekalian membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kuningan, Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda SH MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Kuningan, Bapak Trisman Supriyatna SPD MPD. Yang saya hormati Camat Cidahu, Bapak Agus Suryo Sepi Yudi Esos MM beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Desa Bunder, Bapak Warman beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Kuningan, Ibu Hajah Ika Siti Rahmatika, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kecamatan Cidahu, Ibu Neni Agus. Yang saya hormati Ketua TPPKK Desa Bunder, Ibu Wiwi Widaningrum. Dan yang saya hormati para stakeholder dan tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu.
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat berkumpul pada acara evaluasi program terpadu P2WKSS tahun 2022. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang taat akan ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini, khususnya DP3KB Provinsi Jawa Barat, terus menyelenggarakan peningkatan program P2WKSS ini karena program ini sangat sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yakni terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, khususnya misi kedua yakni melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Program terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa atau kelurahan dengan perempuan sebagai penggeraknya. Hal ini sejalan dengan 5 arahan Presiden Republik Indonesia, yakni 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender. 2. Peningkatan peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan anak. 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Penurunan pekerja anak. Dan 5. Pencegahan perkawinan anak. Integrasi dan sinergitas P2WKSS pun telah dilaksanakan, salah satunya dengan memposisikan lokasi binaan P2WKSS sebagai pilot proyek program Sekompar Cinta yang dilaunching sejak tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2021 telah melahirkan 34.900 alumni, dan ditargetkan tahun 2002 ini bertambah sebanyak 30.300 alumni, sehingga sampai dengan tahun 2022 terdapat 64.500 lulusan serta mentargetkan lebih dari 1.000 perempuan dari lulusan vokasional Sekopar Cinta. Program ini merupakan salah satu solusi bagaimana mengatasi permasalahan perempuan dan anak yang bersifat praktis dan strategis, diantaranya adalah dengan memberi pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan dan reproduksi, citra diri perempuan, pemberdayaan ekonomi, komunikasi yang aktif dalam keluarga, aktif pada musrenbang tingkat desa, perlindungan terhadap bencana, dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap prinsip inovasi dan kolaborasi tetap dipegang teguh dan semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya terkait program P2WKSS, baik itu pembangunan infrastruktur, rumah layak huni, fasilitas umum, peningkatan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Walaupun di tahun ini kita masih dalam kondisi COVID-19, namun hal ini harus dijadikan motivasi dan tantangan bagi kita semua untuk berkolaborasi demi meningkatkan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim verifikasi penilaian akhir tahun 2022 adalah 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan 4. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kuningan serta seluruh jajaran atas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk masyarakat dalam program P2WKSS. Semoga semua yang kita lakukan dapat menjadi amal kebaikan, bermanfaat, serta senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang telah terjalin selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Pohon beringin, pohon bambu, miliki keinginan guna bertumbuh,
bergandengan tangan di jalan kenangan. Semoga keberuntungan berada di tangan pemenang. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang kuberikan, kuucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Dr. Anda Hajah I Gusti Agung Tim Pajar Wiyati Oka MSI. Sebelum saya meninggalkan mimbar, izinkan saya akan memperkenalkan tim verifikasi akhir yang hadir di Kabupaten Kuningan. Yang pertama adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Neneng Reni Nurmarina SE. Yang kedua dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Laksmi Purwanti Margarani. Yang ketiga adalah Ibu Yuni Siti Nuridiani Psikologi dari DP3KB. Kebetulan Bu dari Dinas Kesehatan hari ini tidak hadir, jadi diwakili dari DP3KB. Kemudian yang satu lagi adalah Pak Rahmat. Untuk teknis pelaksanaan penilaian Bu pada saat ini dibagi dua. Yang pertama kita nanti akan minta wawancara. Mohon dibagi 4 kelompok. Jadi satu dengan ketua tim saya sendiri, kemudian dengan Dinas Pendidikan satu kelompok, Dinas PPK juga satu kelompok, kesehatan juga dengan BIM satu kelompok. Kemudian setelah kita wawancara, saya ingin meninjau lokasi. Jadi mohon setelah wawancara jangan bubar dulu, tolong kami antarkan juga ke lokasi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sesi pembukaan verifikasi program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera tahun 2022. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Alhamdulillah. Acara selanjutnya saya serahkan kepada tim pelaksana P2WKSS dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak, Ibu undangan dan peserta semuanya, sekarang kita memasuki sesi wawancara yang akan dibagi dalam 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi dan ketahanan pangan, bidang pendidikan, bidang pemerintahan dan pembangunan. Saya akan menyebutkan peserta wawancara untuk setiap bidang dan tempat wawancaranya. Mohon untuk diperhatikan. Untuk bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, Stikes Kuningan. Hadir punten dari Stikes Kuningan. Stikes Muhammadiyah, UPTD Puskesmas Cidahu, UPTD P5A Cidahu, Pokja 4 TPPKK Kabupaten Kuningan. Bidang kesehatan bertempat di Poskesdes, yaitu sebelah kiri gedung Balai Desa. Ya. Untuk bidang ekonomi dan ketahanan pangan, dari Dinas Perikanan dan Peternakan, punten hadir dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Ya, terima kasih Pak. Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terima kasih Ibu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hadir, terima kasih Pak. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian hadir. Baik, dari Dinas Sosial, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Pokja 3 TPPKK Kabupaten Kuningan. Ruang di sekretariat PKK yaitu di lantai 2 Balai Desa di atas. Untuk bidang pendidikan dari Kementerian Agama Kabupaten Kuningan hadir. Terima kasih Pak. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya terima kasih Pak Sekban, Pak Sekdis, terima kasih. Dinas Komunikasi dan Informatika Ibu Kabid, Bu Haji, terima kasih. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, ya terima kasih Pak. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dari Uniku, STKIP Muhammadiyah Kuningan, dari BNN, ya terima kasih Ibu. Dari Pokja 2 dan Pokja 1 TPPKK Kabupaten, bertempat di Aula Balai Desa, di sini ya Ibu bertempat.
Untuk bidang pemerintahan dan pembangunan, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang hadir. Dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Ya, terima kasih. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh ya, terima kasih. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD. Terima kasih Pak Haji ya. Dari Dinas Perhubungan. Dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lengkap Ibu ya. Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terima kasih Pak ya. Dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, ya terima kasih Ibu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Bagian Kesra Rakyat Setda Kabupaten Kuningan ada hadir Kesra. Dari Kecamatan Cidahu, PDAM Tirta Kamuning. Ya, baik. Semua undangan dan peserta sudah saya sebutkan. Harap untuk berkumpul sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan tempat yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bidang kesehatan, ruangannya di Poskesdes, Ibu. Di sebelah kiri Balai Desa, di sebelah sana. Untuk bidang kesehatan. Untuk bidang ekonomi, di lantai 2 di Sekretariat PKK untuk bidang ekonomi. Untuk pendidikan bertempat di sini yaitu di aula. Dan untuk yang pemerintahan, Ibu, itu di ruang kasih ya, sebelah Balai Desa. Terima kasih atas kehadirannya di wawancara ini. Kita mulai aja. Bapak-bapak mungkin mau jumatan sebentar lagi, jadi saya mohon dahulu bapak-bapak dulu. Kita di sini sharing aja Pak. Enggak wawancara mungkin Baik, untuk pola barangkali kegiatan pendidikan khususnya di bidang keagamaan yang berkoordinasi dengan kami di Kementerian Agama itu yang ada di Desa Bunder. Yang pertama mungkin sebetulnya duta baca ayah tuh ya? Ayah duta baca cung. Duta baca dari Dinas Tenaga Kerja untuk para 100 warga binaan, kemudian untuk ke desanya sendiri apakah ada kegiatan atau sumbangsi dalam bentuk materikah yang diberikan? Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dede dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
untuk kalifikasi akhir dikarenakan beliau juga ada kegiatan berkaitan dengan Hari Disabilitas Internasional. Jadi mohon maaf tidak bisa datang di sini. Dan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 ini memberikan pembuatan roti dan kue yang dilaksanakan itu pada bulan 2022 sebanyak 16 orang untuk bapak semua. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengumpulan terpilah Ibu. Pengumpulan laki-laki dan perempuan sesuai usia ini kegiatan ya, ini khususnya ini di RW berapa kalau fokusnya? Kan biasanya desa Bunda. Ini khususnya RW berapa? RW berapa satunya asal dari kaitan yang khususnya di RW berapa? RW berapa? Data sampai kan tadi lokasi binaan di RW berapa? Kita tadi di RW berapa? Oh, di dusun Pahing sama dusun Kaliwon. Ya, dan Manis 3 dusun. Kalau RW-nya? RW 1, Kaliwon RW 1, Pahing RW 3, Manis RW 2. RW 3 ya Pak? Iya. Berarti RW-nya juga semua dilibatkan Pak? Di RW 3 Iya. misalnya apakah semua RW Iya. juga? RT-RW dilibatkan semua. Di RW 3 semua RT jadi lokus gitu? Enggak. Jadi berapa RT di RW 3? Di sini 2. Di Pahing. Yang di Kliwon berapa Di RT? Kriwon 3. Di Manis? 2. Nah ini nih, kan ada 3 dusun, nah apakah sudah ada daftar pilahnya Pak? Misalnya di dusun ini jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, berdasarkan usia, berdasarkan kegiatannya, berdasarkan pekerjaannya, ada nggak daftar pilah? Udah ada, Bu. Mana? Oh, ada di papan monografi, Bu. Belum direkap ya? Ada di monografi sana. Oh, ini. Kalau misalnya payungnya ada, kalau sampaikan nanti tulis. Iya, iya. Kemudian sini saya ingin menanya, apakah sudah ada pendampingan dan pelatihan usaha milenial berbasis rumah bagi anak putus sekolah di pembangunan pendidikan RT dan RW yang menjadi lokus binaan? Itu ada nggak pelatihan? Ada. Di sini ada yang bisa diakses Pak? Terus disabilitas pun nggak ada, Bu. Bukan disabilitas. Iya, ketelantaran. Tapi yang disabilitas jadi Nggak ada, Bu. Ada juga stroke. Kalau pendampingan dan pelatihan keterampilan untuk keluarga-keluarga yang fakir miskin terutama masih binaan apa ada pelatihannya dan caranya. Tadi banyak sih itu cuma ingin tahu aja. Kita apa aja? Pendampingan dan pelatihan keterampilan untuk keluarga fakir miskin. Misalnya apa? Contohnya apa? Apanya masih kalau
Oh ya, membuat saluran air bersih di sini. Jambannya sudah ada. STBM-nya udah berjalan. Gimana? STBM-nya berjalan. Oh, Khususnya pilar ke-1 kemarin udah berjalan. Terus kasus ODF? Ya, kemarin udah verifikasi ODF. Udah deklarasi. Udah deklarasi. Bebas ODF. Ada sertifikatnya kan? Pembangunan WC komunal, pembuangan limbah yang itu dia sudah ada. Itu zaman ada zaman komunal. Atau septic tank yang Karena masih udah ada zaman masing-masing. masing-masing. Iya. Udah punya masing-masing. Nggak ada zaman. Septic tanknya ada. Ada ya. Lalat kaki nih. Ya siap iki. Itu dari Singkong. Itu Aman makan aman. Pandana di Bahem. make pangkatna teh 2 tuh. Sersannya mah. Aku sekarang punya ini jaat sipir rumah di belakang kebun. Itu balik deui. Yang mana kreditnya? Kreditnya di sini, Bu. Di belakang. Tadi ke mana? Rumah sehat dulu. Waduh. Disulap. Kiai ini. Mojang apa? Mojang buder. Mangga Bu. Ada lansianya. Ada. Segernya tuh. Ada ikan, ada air ya. Ada lauk dan ada ikan. Udah. Bisa enggak? Hah? Yang punyanya mana? Ya. Waalaikumsalam, mangga Bu. Menu hari ini. Yang tinggal di sini kan? Suami istri anak 3 ya? Iya. Ada bayinya? Ada. Enggak ada. Enggak ada balita. Usia berapa? Paling kecil SD. Sudah masuk. Kelas 2. Ada masuk. Masalahnya ada. Masalahnya kompor. Ada. Iya, bawa. Kita sih ibu di bawah. Oh, di balik. Jadi 2. Enak dong. Ci. Uci bang itu Nah udah Coba ya. mandi ya. Nya. Cek membuka. Kamu
baca itu ada di sini. Pojok baca. Bacanya di situ, buku-bukunya Di dalam. Iya. Ada tulisannya ini pojok baca nih. Ada. Ci, ini pojok baca. Kelak. Foto yuk, tim kita yuk. Ya. Ibu hayu kita literasi tangannya. Aduh, malah jalan nih. Eta ayo iya cek capek. Iya jeruk iya. Tahu iya ya. Kalau hujan iya meren bu ceret. Ente Bu. Ada ini. Ada atasnya. Ada atasnya masih ada atas. Iya masih jangkir. Tapi kalau ada tadi. Tapi kalau angin bisa pun ada. Iya. Kalau hujannya angin begini. Lepetnya masuk kameran. Toilet 2. Ini sama yang Banyak di samping. Kamar. Ke samping. Grasi keluar lagi. Yang punya rumah ini kan dulunya. Pak guru, ya, sama ibu guru, mohon. Ketua BPD. Oh ya. Pak, ai di sotirnya udah pasur bulog namanya. Kumaha yeuna di kumaha kan dina. Sok. Iya sadaya. Hiji 2 3. Sini. Iya. Seredri. Cengek ada di depan, Bu. Iya. Ini cengek, Bu. Ada nih. Nih ada. Ada bawang daun, ada capcay, ada terong. Ini cabenya, Bu. Udah terlalu lama ini teh, Bu. Sampai sini ya. Sana. Sana. Ya. Lami teuing. Sampai buasnya. Grand Cordela yang ada. Ya, lalu nih ada Cordela ya. Enak lah deket ya. Ya ini waktu tahun yang sama. Siap, 1, 2, 3. Ya, berencana keren. Berencana keren. Ya. Jabar juara. Ya, stop kekerasan. Kieu. Ya. Yo, 1, 2, 3.